Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat gitu ya, selalu dalam keadaan bahagia, selalu dalam keadaan kelimpahan rezeki. Ini kayak mau tausiah ya. Sebenarnya saya di sini mau bahas tentang ini sajalah, terkait gimana sih pola pikir kita terhadap suatu kegiatan atau aktivitas terkait atau suatu amalan terkait menyekolahkan atau membiayai anak yatim gitu ya. Ini perlu kita pahami. Ya kalau secara agama kan jelas lah, ada pahala dan lain-lain gitu ya. Tapi pola pikir yang saya perhatikan sering salah adalah ketika seseorang menyekolahkan anak yatim, terkadang masih ada embel-embel, wah nanti saya biayain anak yatim deh, biar rezeki saya biar tambah lancar gitu kan, ada yang seperti itu. Jadi dengan adanya anak yatim demi tujuan harta, supaya harta dia lancar gitu. Nah menurut saya sih itu tidak tepat gitu ya. Kemudian ada juga yang berpandangan, wah saya biayai deh anak yatim, kebetulan itu saudara saya, nanti kalau dia sudah dibiayai sekolah, kemudian sudah lulus katakan sarjana atau apa, yang jelas dia sudah bisa bekerja dengan sekolah itu, maka harapannya nanti di akhir si anak yatim itu akan berpulang kasih, atau istilahnya kalau dia udah gajian maka gajinya itu diberikan pada orang yang membiayai anak yatim itu. Menurut saya itu salah juga. Pandangan saya adalah, pertama, terhadap yang pelihara anak yatim untuk mendapatkan kekayaan misalkan, yaitu sama saja dengan pamrih mengharapkan balas jasa gitu kan. Seharusnya ya sudah, biayai saja dengan niat ikhlas gitu ya. Adapun harta rezeki bagi pengurus yang ngurus anak yatim itu, ya itu Allah yang nentukan gitu kan. Kemudian ada yang pola pikir, oh saya biayai ini saudara saya, kebetulan dia yatim juga, kalau sudah dibiayai nanti kerja, setelah kerja dia akan ngasih ke saya pasti itu gajinya atau apa sekian persen buat saya yang ngelola, yang dulu ngurus gitu kan. Nah itu salah juga. Menurut saya sih pola pikir salah seperti itu janganlah tetap dipertahankan gitu ya, karena itu akan rugi sendiri ya, terutama dalam agama saya Islam ya. Hal-hal seperti itu seakan-akan membakar peluang pahala yang ada gitu kan. Seharusnya ya membiayai anak yatim ya biayai saja secara ikhlas. Kasus seperti itu tadi jawabannya, biayai secara ikhlas, kemudian ya jangan ngarep balas jasa dari anak yatim itu. Kalau anak yatim sudah sukses ya sudah, misalnya bapaknya meninggal, ibunya masih ada, setelah kita biayai, setelah jadi sarjana lah katakan, dia sudah siap bekerja, bahkan sudah bekerja, ya sudah, kalau sudah sarjana mau balik lagi ke orang tuanya silahkan, mau tetap di kita juga silahkan, mau dimanapun juga silahkan. Yang jelas kalau sudah sarjana dia sudah bisa berpikir mana baik mana buruk, bisa berpikir, pasti berpikir lebih baik lah. Kita tidak perlu balas jasa. Kalau saya sendiri sih, dia sudah lulus juga dengan bantuan saya misalkan. Kalau saya sendiri sih, dia sudah sarjana, saya sudah cukup bahagia. Sarjana di tangan gara-gara bantuan kita gitu kan.
Nah itu sudah cukup bahagia bagi saya gitu ya. Sudah cukup. Saya tidak akan minta ke dia, nanti kalau lu udah kerja jangan lupa ya kesiniin gajinya atau sisihin buat saya nanti. Nah itu tidak baik menurut saya. Itu membakar pahala istilah. Pahala sudah ditumpuk gitu kan, sampai dia ya pahala membiayai itu anak yatim itu. Setelah lulus maka kita minta gitu kan untuk imbal balik setelah kerja, itu minta imbal balik ke anak yatim itu menurut saya sih membakar pahala, percuma gitu. Harusnya ikhlaskan saja. Yang penting anak yatim itu terdidik, mendapat ilmu dengan proses bantuan kita dengan proses bantuan kita, maka itu saja sudah cukup sebagai tabungan pahala gitu ya. Tapi kalau sudah mengharap balas jasa seperti itu mencerminkan bahwa jadi kita tidak ikhlas gitu ya. Ya buat apa gitu kalau tidak ikhlas? Kenapa dikatakan buat apa? Karena ya terus terang saja, sebagai muslim itu ya hidup tidak hanya di dunia gitu ya, tetapi juga di akhirat. Nah, bagaimana kemudahannya di dunia ini mencari pahala? Mudah sekali. Ada anak yatim mungkin kita kasih 1.000 2.000 atau kita bantu modalnya dan lain-lain, mudah sekali. Ada pemulung kita bantu, kita kasih gitu kan. Ada yang minta-minta kita kasih, itu mudah sekali cari pahala di dunia. Tapi ketika di akhirat kita mencari pahala itu sulit, bahkan tidak bisa. Dan di akhirat adalah hari kekal gitu ya. Tidak bisa, ya di dunia akan sementara, di akhirat kekal. Nah, begitu di akhirat mencari pahala sedikit pun sudah tidak bisa. Makanya dari itu, pahala yang sudah kita tumpuk, yang sudah kita kumpulkan, jangan dibakar gitu ya. Jangan dihanguskan kembali. Menghanguskannya ya kalau terkait membiayai anak yatim ya seperti itu. Kita berharap imbal balas jasa gitu dari anak yatim itu. Padahal yang penting kan diri ini bahagia. Bahagianya seperti apa? Ya itu tadi. Satu, bahagia bisa mengumpulkan pahala. Yang kedua, bahagia melihat orang lain sukses. Anak yatim sukses gitu kan. Gara-gara bantuan kita. Udah, itu udah cukup. Dengan tabungan pahala saya sudah cukup hebat bekal kita untuk dunia dan akhirat. Gitu ya. Jadi kalau ya saya hanya mengingatkan saja, bagi yang menyekolahkan anak yatim kemudian berharap balas jasa, yang mulai sekarang mulai berpikirlah buat apa gitu ya. Kita bantu anak yatim ya sudah, bantu saja. Dengan sudah misalkan anak yatim kita biayai sampai SMA, sudah lulus SMA saja dia sudah bahagia bagi kita gitu kan. Tidak perlu nanti lu kalau sudah kerja ngasih ke gue ya. Tidak perlu seperti itu. Kalau berlaku seperti itu justru merugikan kita gitu ya, membakar pahala kita. Kayak gitu. Karena apa? Terkait pahala ini saya sangat hitungan sekali. Karena apa? Karena di hari akhir nanti karena sangat sulit untuk nyari pahala lagi gitu ya. Ya makanya pahala yang sudah ada jaga dengan baik gitu kan, jangan sampai hangus lagi. Nah, kemudian ada juga yang orang tua misalnya ya kalau saya lihat contoh kasus ya adalah gitu ya, orang tua itu misalnya ya bawa anak yatim juga, anaknya lah. Nah, dia ditinggal oleh bapaknya gitu ya, meninggal lah. Tinggal sama ibunya. Nah, ibunya itu ya sudah bawa anak yatim itu keliling kemana dengan tujuan mendapat belas kasihan dari orang lain gitu. Menurut saya sih perilaku seperti itu, membawa anak yatim untuk kasarnya untuk minta-minta, itu tidak baik juga gitu. Kenapa tidak baik? Karena kita ketahui tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah gitu ya. Seperti itu. Jadi kita biayai orang, bantuin orang, ya terutama untuk biaya sekolah lah gitu ya. Jangan harap balas jasa. Karena itu akan merugikan. Itu akan membakar pahala kita.
itu akan menghanguskan pahala kita. Pahala ini susah dicarinya ketika hari akhir. Dan pahala ini berguna juga ketika kita masih hidup di dunia. Dengan adanya stok pahala, ya sudah. Ketika kita berdoa minta apa kepada Yang Maha Kuasa dan pahalanya mencukupi untuk membiayai doa itu, ya pasti terkabul gitu. Kenapa banyak doa yang belum terkabul? Di antaranya ya karena stok pahalanya yang kurang. Ibarat seperti ini. Kalau kita punya uang gitu ya, punya tabungan sekian ratus juta, katakan 100 juta lah gitu ya, nggak usah besar-besar. Ketika kita mau motor harga 50 juta, 30 juta gitu. Udah, dengan cukup bismillahirrahmanirrahim sudah kebeli itu motor. Karena apa? Karena punya tabungan. Nah, contoh seperti itu kita refleksikan ke contoh yang lain. Misalnya kita punya tabungan pahala sekian besar, katakanlah tabungan pahalanya 100.000 lah gitu ya. Kemudian ada kesusahan hidup yang nilainya hanya 50.000 kalau diduitkan gitu ya. Meskipun kesusahan hidup itu tidak bisa diduitkan gitu ya, katakanlah bisa dihitung. Maka ketika ada kesusahan hidup, tinggal angkat tangan berdoa, sudah kesusahan itu akan selesai karena kita punya stok pahala untuk membayarnya. Misalnya kita punya tabungan pahala 1 miliar, tabungan pahala sekian miliar. Jadi begitu ada kesusahan hidup hanya nilainya 100 juta dan lain-lain, itu langsung selesai gitu ya. Karena pahala kita mampu membayar kesusahan hidup kita itu gitu ya, mampu menebus gitu ya. Nah, itu gunanya pahala kalau dihitung-hitung gitu ya. Dan kita harus pandai-pandai menghitung pahala gitu ya. Karena itu tadi, di hari akhir ini pahala itu sangat sulit gitu ya untuk mendapatkannya. Jadi ini sebuah pesan saja bahwa mari mulai sekarang perlakukan anak yatim itu sebagai ladang pahala gitu ya. Kemudian pahala yang terkumpul jangan sampai hangus gara-gara perilaku kita yang tidak tepat gitu ya. Sayangi pahala-pahala kita yang sudah kita bangun gitu ya. Kebahagiaan anak yatim adalah kebahagiaan yang cukup bagi orang-orang yang mengurusnya gitu ya. Seperti itu. Nah, kembali lagi, kita akan mengalami kesulitan dalam mengurus anak yatim seandainya kita berharap balas jasa gitu ya. Kesulitan di antaranya apa? Oh, jangan-jangan nanti sama ibunya diambil lagi nih. Kalau diambil, lah, gua yang udah ngebiayain sekian lama nggak dapat balasan nanti karena diambil ibunya gitu kan. Wah, usahakan ini jangan sampai anak yatim ini diambil ibunya. Gitu. Ada lagi, anak yatim ini pokoknya jajan apapun harus dipenuhi. Harus dimanjakan itu ini biar nanti pas dia udah menghasilkan uang dia akan memanjakan gua juga yang ikut membiayainya. Ada juga seperti itu. Dan hidup seperti itu adalah capek menurut saya. Capek. Kenapa capek? Karena tidak ikhlas. Takut diambil lagi oleh ibunya atau oleh pihak keluarganya gitu ya. Kemudian takut tidak dibalas setimpal oleh anak yatim nanti kelak kalau anak yatim itu sudah bekerja gitu, capek. Coba kalau kita ikhlas ngasih, kemudian kata ibu, saya mau ambil aja itu anak itu karena itu hak saya, hak asuh saya misalkan. Padahal kita misalnya adalah pihak keluarga dari laki-laki, kan dua insan berkeluarga itu kan ada laki-laki ada perempuan. Nah, padahal laki-laki ada keluarga besarnya gitu ya, perempuan ada keluarga besarnya. Nah, begitu anak yatim begitu katakan suaminya meninggal, maka kewajiban
untuk membiayai, menafkahi anak yatim yang ditinggal bapaknya itu adalah kewajiban keluarga besar dari pihak bapaknya, gitu ya. Nah, kemudian nih istrinya yang tinggal, gimana dia terhadap anak yatim itu? Ya udah, si istri yang ditinggal suaminya ini, dia kembali ke keluarga besar orang tuanya, gitu ya, ke keluarga besar dia. Dia menjadi tanggung jawab kembali keluarga dia, gitu ya, terutama ibu bapak dia, gitu ya. Nah, ini kalau di masyarakat sering juga ada yang salah, gitu ya, sampai berebut, oh ini si anak ini harus kemana ini, apakah harus ikut bapaknya, harus ikut ibunya, harus ikut keluarga bapaknya, harus ikut keluarga ibunya, kemana ini, sampai berantem dan lain-lain, gitu ya. Seharusnya tidak perlu berantem, gitu ya. Yang penting kembali ke hukum aturan agama bahwa anak yatim itu ya kalau ditinggal bapaknya, gitu ya, bapaknya yang meninggal, maka jadi tanggung jawab keluarga besar bapaknya, gitu ya. Jadi masalah biaya sekolah, masalah makan, itu nggak perlu takut tuh si ibunya, karena sudah dibiayai, sudah jadi tanggungan keluarga besar pihak bapaknya, gitu ya, bapak anak yatim yang meninggal itu. Nah, si ibunya harus pandai melihat juga, kira-kira kalau dibiayai oleh pihak bapaknya itu, kira-kira dia terjamin nggak sekolahnya, pendidikannya, gitu ya. Kalau misalnya, kan ada juga kasus keluarga besar bapak si anak yatim itu mampu secara finansial, secara uang, gitu, tapi mungkin tidak mampu menjaga kualitas pendidikan terhadap anak, ada juga. Nah, kalau yang seperti itu, maka kalau paham sampai segitunya, gitu ya, si ibu anak yatim ini, ya sudah, asuh saja sama ibunya, tapi biaya sekolah, uang makan itu dari keluarga besar bapak si anak yatim itu yang meninggal itu, gitu ya, seperti itu. Tapi kalau kasusnya ibunya membiayai tidak mampu, kemudian diasuh pun sama ibunya tidak bisa, gitu ya, karena tidak jarang ada seorang ibu yang tidak bisa ngasuh, lihat, tidak bisa ngasuh anak. Maka tidak hanya ibu bapak ada yang tidak bisa ngasuh anak, ya. Nah, kasus seperti itu ya sudah, misalnya keluarga laki-lakinya mampu juga untuk biaya, ya sudah, si ibunya itu harus dengan ikhlas, dengan bangga, dengan terbuka, dengan bahagia, ya sudah, minta bantuan pada keluarga besar pihak laki-laki itu, keluarga besar pihak suami yang meninggal itu, tolong, gitu ya, anak saya ini, ya karena secara hukum agama adalah tanggung jawab keluarga besar laki-laki, gitu kan, maka ya saya minta tolong untuk biayanya dan lain-lain, gitu ya. Kemudian keluarga besar pihak laki-laki juga harus pakai hukum agama juga, gitu ya, karena kalau nggak pakai hukum agama ya kacau, gitu ya. Nah, si anak yatim itu dididik di keluarga besar pihak laki-laki, dididik, dibiayai, gitu ya. Dan itu lagi, bagi yang membiayai si anak yatim dari pihak keluarga besar bapak anak yatim yang meninggal itu, lagi-lagi harus ikhlas, jangan harap balas jasa, jangan harap pamrih, gitu, jangan, harus ikhlas. Oh, ini kewajiban gue sebagai keluarga besarnya dari pihak si bapak anak yatim, ya sudah, gue biayai, karena namanya kewajiban kalau nggak dilaksanakan kan berdosa. Nah, sudah lulus pun sudah bisa membiayai, gitu kan, anak yatim itu sudah lulus SMA, sudah lulus sarjana, itu udah cukup bahagia, mau apa lagi, gitu ya. Tapi kalau begitu lulus sarjana dia bekerja misalnya,
kata yang membiayai itu dari pihak keluarga laki-laki. Nanti jangan lupa ya untuk sisihkan hasil hasil pendapatanmu eh, untuk pada pihak yang biayai lah gitu. Kasarnya gue yang biayai, maka lu nanti kalau udah kerja sisihkan lah gajinya buat gue. Nah kasarnya seperti itu. Jangan seperti itu. Itu membakar pahalamu. Itu membakar pahala kita. Rugi kita. Kan hidup di dunia ini harus jadi orang beruntung gitu ya. Pahala sudah dikumpul kemudian dibakar ya itu rugi namanya gitu ya. Nah itu 10 menit. Nah kemudian ini sebenarnya saya pengen cerita gitu ya, pengen ceritakan kepada orang-orang gimana sih gitu ya pola pikir kita terhadap anak yatim. Jadi mulai sekarang janganlah memperalat anak yatim untuk memperkaya diri kita gitu ya. Ikhlaskan kalau kita sudah niat membiayainya gitu ya, ikhlaskan. Berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun rezeki kita dan lain-lain Allah yang menentukan gitu ya. Jangan takut, Allah yang jamin. Kemudian kalau pelihara anak yatim, takut-takut nanti gua nggak cukup beras, nggak cukup duit. Jangan takut. Ya. Saya nauzubillah bukannya sombong, ya sudah coba membiayai anak yatim itu ada saja gitu ya. Misalnya mau bayar SPP, tahu-tahu ada bantuan lah, tahu-tahu kadang saya ada yang ngasih duit lah. Padahal saya tidak sampai minta-minta, nauzubillah gitu ya. Oh katanya ini Pak Rudi ada bantuan, katanya Pak Rudi ini kan nabung anak yatim, sudahlah saya bantu kata sekian. Ya sudah, uang bantuan itu buat bayar SPP-nya, buat jajannya gitu ya. Dan prinsip bagi saya, urusan anak yatim jangan sampai minta-minta. Punya anak yatim berapa di rumah? Nanti begitu kita dengan kolega, dengan yang lain-lain, gue punya anak yatim loh. Lu mau bantu SPP nggak? Lu mau ngasih nggak? Tidak sampai seperti itu, nauzubillah gitu ya. Ya sudah, jalan saja. Dan selama saya membiayai anak yatim ya tidak merasa beban gitu. Dia punya rezeki sendiri gitu loh. Meskipun hidup satu atap dengan kita, buat jajannya, kesehatannya, SPP-nya, punya rezeki sendiri gitu ya. Tidak masalah. Jadi kita pelihara anak yatim, rezeki sudah ditentukan. Tidak pelihara pun rezeki sudah ditentukan. Tapi kalau hitung-hitungan pahala akan lebih besar gitu kalau kita memelihara anak yatim gitu. Kalau hitung-hitungan pahala. Kenapa lebih besar? Ya karena kita lebih bermanfaat gitu kan. Coba bayangin, kalau tiap keluarga itu memelihara satu anak yatim saja, maka proses pencerdasan bangsa kita akan lebih cepat gitu ya. Bukannya malah memperalat anak yatim gitu. Itu yang repotnya. Ya, mungkin itu saja terkait curhatan saya mengenai anak yatim gitu ya. Jadi mulai sekarang mari kita ikhlaskan gitu ya terkait anak yatim ini. Apapun bantuan kita dan lain-lain. Biar Allah yang catat semua pahala kita. Itu sudah cukup gitu ya. Itu semoga bahasan pagi ini bermanfaat. Jika ada perkataan saya yang salah atau perlu dikoreksi, saya sangat menunggu masukannya. Jangan-jangan sikap saya salah gitu kan, terutama secara syariah, secara agama. Nah, mohon koreksiannya lewat jalur apapun itu gitu ya. Mungkin kalau di YouTube ya lewat komen, atau media sosial lainnya lewat DM, lewat inbox dan lain-lainnya. Itu sangat ditunggu. Yang jelas di sini semoga harapan saya sih curhatannya bermanfaat bagi yang lain gitu ya, untuk merubah pola pikir lah gitu ya. Pola pikir kita gimana pola pikir mengasuh anak yatim di dunia
Dan tentunya buat di akhirat ya sebagai ladang pahala tadi gitu ya. Bahkan terkait pahala ini saya pernah ikut pelatihan gitu ya. Bagaimana itu memahami, menghitung pahala gitu ya. Dan ini mungkin saya akan bahas pada sesi curhat berikutnya gitu ya. Dan ini ya menurut saya sih bagus lah gitu ya. Mungkin itu saja. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.